Selamat datang di Korek Today. Waktunya kita korek-korek. Oke, daripada joget sendiri ya kan? Masih ingat gak sih sama jogetan yang pernah viral? Cynthia Mariska, boom! Kayak gini nih contohnya. Gimana? Udah kangen gak sih sama live music kan? Bisa kumpul sama temen-temen ya kan? Nyanyi bareng, joget bareng, instastory, kirim ke sosial media. Dijamin eksis habis. Tapi itu semua sebelum COVID-19 datang. Awal Maret kemarin, semuanya terhenti. Gak ada lagi namanya yang bisa keluar. Gak ada lagi yang namanya live musikan. Musisi kehilangan jobnya. Kasihan ya. Kayak temanku nih, Stephen. Dia ini musisi kafe. Dia juga merasakannya. Itu menjadi sesuatu hal yang berat bagi kita, khususnya untuk pekerja harian, freelancer, seperti gua, musisi, ataupun yang lainnya gitu ya. Karena dari situ kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya pemasukan. Dan yang terberat adalah ketika kita masih banyak tanggungan yang harus kita jalani. Banyak cicilan, mungkin ada yang punya keluarga di rumah. Susah sekali bagi kita untuk kita mendapatkan uang waktu itu. Karena mungkin beberapa dari kami tentunya cuma bisa bermain musik, mungkin tidak bisa bekerja kantoran lagi. Tapi para musisi ini memang nggak kehabisan ide gitu. Mereka bisa bikin yang namanya live music online. Mulai dari galang dana untuk bantu penanggulangan COVID-19 sampai bikin partnership juga nih untuk bisa ngisi pundi-pundi sendiri. Misalnya kayak konser online Raisya atau konser amal yang dilakukan di OnePass. Bahkan ya ada juga musisi daerah kayak Jaki Raju Sembiring, dia juga bikin konser online. Bahkan musisi dan artis kelas dunia juga bergabung dalam Global Citizen. Mereka bikin konser online ataupun konser amal untuk menanggulangi COVID-19. Justin Bieber, Usher, sampai Dwayne Johnson juga ikutan. Saking sepinya job, para musisi juga banyak yang beralih profesi. Dan akhirnya gue pribadi, waktu itu gue berusaha untuk mencari uang dengan berjualan online. Mungkin kayak jual masker, jual face shield ya, jual makanan gitu. 3-4 bulan gue lalui tanpa pemasukan yang signifikan. Kita bingung ya, sampai akhirnya kita harus pindah ke tempat yang lebih murah. Terus juga harus mengurangi gaya hidup, harus benar-benar manage keuangan kita untuk kita bisa bertahan survive dengan pemasukan yang ada. Tidak banyak ya. Nah kan, dan sampai akhirnya PMCI, Persatuan Musisi Cafe Indonesia, akhirnya ini unjuk rasa ke gedung Pemprov DKI Jakarta untuk menyuarakan supaya bisa manggung lagi. Dan akhir Agustus kemarin, akhirnya Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata membolehkan musisi kafe manggung lagi. Akhirnya. Dan akhirnya, puji Tuhan, di akhir Juli ataupun awal Agustus kemarin, kami akhirnya mendapatkan pekerjaan itu kembali, meskipun tidak banyak, meskipun tidak seperti sebelum corona terjadi, tapi kami percaya bahwa ketika kita mendapat itu, kami bersyukur banget karena tidak semua orang bisa seberuntung kami, dan akhirnya kami bisa mendapat pemasukan yang kurang lebih itu bisa membantu kami sedikit demi sedikit. Live music boleh lagi, tapi dibatasi. Hanya untuk band akustik yang maksimal 4 orang, sudah termasuk penyanyi. Dan itu harus ikuti protokol kesehatan. Oh ya, pihak kafe juga nggak boleh mengundang musisi yang besar, musisi yang udah terkenal. Karena takut malah mendatangkan massa yang terlalu banyak. Tapi hanya khusus musisi kafe yang memang hanya menghibur tamu yang udah datang. Jadi bukan mendatangkan tamu lagi gitu. Dan lewat penampilan musisi kafe ini diharapkan bisa membantu kampanye protokol kesehatan. Nah, bagi musisi tentu ini menyambut baik kan, karena pendapatan bisa jalan lagi. Tapi ternyata ini juga ada pro kontranya gitu, karena dikhawatirkan kafe bisa menjadi klaster baru penyebaran dari COVID-19. Gimana ya? Potensi live music cafe ya yang diadakan, yang ada hiburan, kemudian terutama
yang juga menyajikan beberapa minuman yang beralkohol ya. Ini secara fakta yang terjadi di banyak negara, ini memang potensi menjadi klaster ini sangat tinggi, terutama apalagi kalau dikaitkan dengan Indonesia, di mana kondisi prevalensi COVID-19 di Indonesia kan belum rendah, belum terkendali. Iya sih ya. Kalau kita ngacu pada beberapa fakta nih, misalnya di beberapa negara kayak di Sydney, Australia, Korea Selatan, dan di Skotlandia, memang kabarnya beberapa kafe ini menjadi klaster baru penyebaran dari COVID-19. Sudah terbukti di banyak negara, Korea, di sini sendiri, di Australia, Amerika, Eropa, itu terbukti bahwa ada pengabaian terhadap jaga jarak, memakai masker. Bagaimana cara minum atau makan kalau pakai masker, kan ini juga sesuatu yang sering terjadi, sehingga akhirnya potensi penularan sekali lagi timbul. Dan jangan lupa, hanya dari satu tempat seperti itu, seperti yang terjadi di Korea, dari 1-2 orang itu dalam beberapa pekan bisa menularkan pada beratus bahkan ribuan orang. Ternyata nggak cuma musisi kafe aja, tapi bagi mereka musisi yang selama ini manggung di konser-konser besar, di panggung-panggung besar, juga mendapat angin segar. Wuhuu! Salah satunya melalui drive-in concert yang baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Boom! Para musisi seperti Arman Maulana, Afgan Syahreja, sampai Kahitna mulai manggung lagi. Di akhir Agustus, sekitar 300-an mobil memadati G-Expo Kemayoran menyaksikan daripada New Life Experience Drive-In Concert. Uniknya, jika biasanya kita nonton konser ya kan, ngasih apresiasi ke musisi, tepuk tangan. Tapi kali ini berbeda, Drive-In Concert mengapresiasi musisi dengan cara Tintin, klakson guys. Keren ya, asik gak tuh? Tapi, ingat ya, harus tetap ikuti protokol kesehatan. Selama konser berlangsung, nggak boleh keluar dari mobil. Dan orang yang ada di mobil juga dibatasi. Gimana? Jaketnya asik gak sih? Dempet-dempetan. Jadi gimana teman-teman? Asik nggak tuh adaptasi kebiasaan baru di dunia hiburan tadi? Jogetnya live music. Oke, pokoknya kalian komen aja di bawah kira-kira yang asik tuh gimana sih. Oke, simak informasi lainnya hanya di Korek Today, pasti korek tuh. Tarik